Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Statistika Non-Parametrik. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ujian untuk K-sampel independen. Nah, ini juga sudah termasuk di dalam sini ada extension of median test. Jadi ini sesuai yang ada di buku Sigel ya. Di sini dia akan masuk ke K-sampel independen. Nah, fungsi dari uji median K-sampel independen itu adalah perluasan uji median menentukan apakah K grup independen ya. Jadi tidak harus berukuran sama karena dia independen. Itu diambil dari populasi yang sama atau dari populasi dengan median yang sama. Nah, uji median ini berguna ketika variabel yang diteliti telah diukur setidaknya dalam skala ordinal. Untuk menerapkan perpanjangan tes median, jadi ini yang sudah digeneralisir sehingga bisa digunakan untuk K-sampel independen, itu yang pertama adalah menentukan skor median untuk K-sampel skor gabungan. Jadi untuk semua datanya itu mediannya berapa. Kemudian itu adalah median umum untuk semua skor dalam kelompok K. Kemudian kita akan mengganti setiap skor dengan plus jika skor lebih besar dari median ya, dan minus jika dia lebih kecil daripada median. Nah, di sini nanti jika terjadi bahwa satu atau lebih skor jatuh pada median umum, maka skor tersebut dapat dikotomi dengan memberikan nilai plus pada skor yang melebihi median umumnya dan minus pada skor yang berada di median atau di bawahnya. Untuk yang ketiga adalah memasukkan himpunan skor dikotomis yang dihasilkan ke dalam tabel K kali 2. Jadi di sini ada K sampel, di mana nanti 2 itu adalah yang plus dan minusnya. Atau kita bisa bilang bahwa di atas median atau di bawah median. Dengan angka atau frekuensi ya, yang dia nanti frekuensi plus dan minusnya di setiap kelompok K. Nah, tabel K kali 2 yang terbentuk itu seperti ini. Jadi nanti ada yang kalau dia lebih besar dari median gabungan, berarti dia ada yang di baris yang pertama. Sedangkan baris yang kedua itu yang kurang dari sama dengan median gabungan. Di mana nanti ada kelompok 1, 2 sampai dengan K, sehingga nanti kita total ini N1, N2 dan seterusnya. Untuk menguji hipotesis 0 bahwa K sampel berasal dari populasi yang sama terhadap median, kami menghitung ya, kita akan menghitung nilai chi-square-nya, yaitu seperti rumus biasa dari chi-square, yaitu jumlahan kali jumlahan observasi ke IJ dikurangi dengan ekspektasi IJ, nanti dikuadratkan dibagi dengan nilai ekspektasinya. Di mana observasi tadi itu adalah jumlah kasus yang diamati dikategorikan pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi di sini ini adalah OIJ-nya, di mana ini adalah O11 dan seterusnya. Kemudian ada EIJ. EIJ adalah ekspektasi atau jumlah kasus yang diharapkan dalam H0 dapat dikategorikan pada baris ke I dan kolom ke J. Kemudian jumlah sebanyak 2 kali ada IJ, dia mengarahkan untuk menjumlahkan semua selnya. Di mana nanti chi-square ini memiliki derajat bebas K-1 dikalikan R-1. Nah, kita tahu nanti K itu kan banyak kolom dan R itu banyak baris. Nah, di sini banyak barisnya itu adalah 2. Sehingga ketika R-nya 2 kita masukkan, berarti ini adalah 2 dikurangi 1. Sehingga DF yang kita gunakan atau derajat bebas yang kita gunakan adalah K-1. Probabilitas yang terkait dengan kejadian di bawah H0, nilai sebesar yang diamati dari chi-square itu diberikan pada tabel C yang ada di lampiran buku Sigel. Nah, jika nilai chi-square yang diamati sama atau lebih besar dari yang diberikan dalam tabel C untuk tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk nilai yang diamati dengan derajat bebas K-1, maka H0 dapat ditolak pada tingkat signifikansi tersebut. Nah, jika dimungkinkan untuk dikotomi skor tepat pada median umum, maka setiap EIJ adalah setengah dari total marginal untuk kolomnya. Jadi nilai dari ekspektasi itu adalah
separuh ya, setengah dari N1. Itu nanti ekspektasi yang ada di kolom punyanya E11 dan E21. Sedangkan nanti untuk yang E12 dan E22 itu adalah setengah dari N.2. Seperti itu. Nah, jika skor dikotomi sebagai skor yang melebihi dan tidak melebihi median umum, metode untuk menemukan frekuensi yang diharapkan disajikan pada halaman 105. Silakan dilihat di buku psikolnya. Setelah data dikategorikan sebagai plus dan minus sehubungan dengan median umum, dan frekuensi yang dihasilkan telah dimasukkan ke dalam tabel berukuran K/2. Prosedur komputasi untuk pengujian ini persis sama dengan prosedur untuk pengujian Chi-square untuk K sampel independen yang ada di bab sebelumnya pada buku psikel. Nah, ini adalah contohnya. Jadi misalkan seorang peneliti ya, pendidikan ingin mempelajari pengaruh jumlah pendidikan terhadap tingkat minat ibu terhadap sekolah anaknya. Nah, di sini dia mengambil bahwa nilai sekolah tertinggi itu adalah pendidikan terakhir atau tahun lama si ibu itu belajar atau sekolah. Kemudian indeks tingkat minat dalam pendidikan anak, ia mengambil kunjungan sukarela yang dilakukan tiap ibu ke sekolah selama 1 tahun sekolah. Misalnya nanti ada kayak kurikuler, ekstrakurikuler drama kelas, kemudian atau mungkin nanti ada pertemuan orang tua, konferensi, itu nanti ibunya datang atau enggak, seperti itu. Nah, nanti dikategorikan sesuai dengan minatnya. Kemudian dengan menghitung setiap 10 dari 440 anak yang terdaftar, secara otomatis ibunya juga ada 440 ya. Kita ambil setiap 10 itu 1, yaitu ada 44 data yang merupakan sampelnya. Nah, hipotesisnya adalah bahwa jumlah kunjungan ibu akan bervariasi sesuai dengan jumlah tahun yang ibu selesaikan di sekolah. Jadi di sini nanti, ini secara umum prosedurnya nanti akan saya simpulkan di situ di terakhir. Jadi di sini nanti ibu yang pertama yang menjadi sampel itu ditanyain selama 1 tahun terakhir ini ada misalkan di sini ada 10 pertemuan ya. Ternyata si ibu itu hanya datang 4 kali pertemuan. Di sampel ibu yang menjadi sampel ketiga itu ada 3 pertemuan yang dihadiri. Nah, nanti pendidikan terakhir ibu itu dibagi menjadi SMP sampai dengan kelas 8, kemudian sampai dengan kelas 10, kelas 12 otomatis SMA, kemudian diploma sarjana dan pasca sarjana. Nah, dari sini kita tahu bahwa mediannya adalah 2,5. Kemudian, untuk hipotesisnya berarti kita bisa bikin bahwa tidak ada perbedaan frekuensi kunjungan sekolah di antara ibu-ibu dengan tingkat pendidikan yang berbeda, yaitu frekuensi kunjungan ibu ke sekolah tidak bergantung pada jumlah pendidikan ibu. Nah, H1-nya atau hipotesis alternatifnya adalah frekuensi kunjungan ibu ke sekolah berbeda untuk tingkat pendidikan ibu. Nah, untuk tes statistikanya ya, karena kelompok ibu dari berbagai tingkat pendidikan tidak bergantung satu sama lain ya. Jadi si ibu 1 dan si ibu yang sampel 2 itu tidak ada keterkaitan atau istilahnya sesuai apa enggak. Maksudnya ada hubungan atau enggak. Misalkan si ibu 1 sampai SD berarti si ibu sampai SMP, si ibu 2 sampai SMA. Nah, itu kan enggak mungkin kan ada keterkaitan atau kebergantungan satu dengan yang lainnya. Maka uji signifikansi untuk sampel bebas K ya, untuk sampel bebasnya karena dia independen sendiri, tidak bergantung. Kemudian karena jumlah tahun sekolah merupakan ukuran ordinal ya, atau tingkat pendidikan itu adalah ordinal, dan jumlah kunjungan ke sekolah juga merupakan ordinal ya, dari tingkat minat dan pendidikan seseorang. Jadi perpanjangan nilai tengah sesuai ya, perpanjangan untuk nilai median atau uji median untuk K sampel itu sesuai untuk menguji hipotesis tentang perbedaan kecenderungan ibu dalam melakukan kunjungan
ke sekolah anak-anaknya. Kemudian kita gunakan level signifikansinya, yaitu alfa sama dengan 0,05. Dan kita tahu bahwa N besar atau sampel, banyak sampelnya adalah 44. Dan sampling distribusinya kita tahu di bawah hipotesis 0 itu berdistribusi chi-square yang dihitung dengan rumus 6.3 dengan derajat bebasnya adalah K-1 ya. Pastinya R-nya 2 karena nanti dia di bawah atau di atas dari median. Probabilitas yang terkait dengan kejadian di bawah 0 nilai sebesar chi-square yang diamati ditunjukkan pada tabel C. Jadi kita gunakan tabel C untuk pembandingnya. Area penolakan yaitu wilayah penolakan terdiri dari semua nilai chi-square yang sangat besar sehingga probabilitas yang terkait dengan kemunculannya di bawah H0 itu sama dengan atau kurang dari 0,05. Kesimpulannya ya, di sini kan kita tahu tadi frekuensinya ibu-ibu yang memiliki SMP yang di bawah yang lebih besar dari median itu adalah 5 orang, 5 kali kunjungan. Sorry, ini sudah 5 orang ya, karena dia sudah dikategorikan gitu. Kemudian kelas 10-nya ada 4 dan seterusnya seperti ini kita bisa lihat. Kemudian kita hitung nilai expected-nya. Expected-nya itu pastinya dari total sini 10 dibagi 2 itu adalah 5. Berarti ini 5 dan 5. 11 dibagi 2 adalah 5,5. Berarti di sininya 5,5 dan 5,5. Di sini untuk SMA itu adalah 13, berarti dibagi 2 yaitu 6,5 dan 6,5. Kemudian untuk yang diploma itu 4 bagi 2 berarti 2 dan 2. Sedangkan sarjana juga sama dan pasca sarjana 2 dibagi 2 berarti 1 dan 1. Nah, di sini kita tahu bahwa data tidak dapat menerima analisis chi-square karena lebih dari 20 sel memiliki frekuensi yang diharapkan kurang dari 5 atau expected-nya itu kurang dari 5 yaitu di sini ya. Di sini kita tahu ada 1 2 3 4 5 6 sel yang expected-nya kurang dari 5 dan 6 sel juga yang nilai expected-nya lebih dari 5. Secara otomatis berarti yang kurang dari 5 itu sebanyak 50%. Jadi tidak bisa dianalisis menggunakan chi-square. Oleh karena itu kita gunakan ya, kita gabung ya diploma, sarjana, pasca sarjana. Itu kan kenyataannya adalah masuk universitas ya. Oleh karena itu ketiga data ini ya, kategori diploma, sarjana dan pasca sarjana kita gabungkan jadi satu, yaitu akan menjadi universitas. Entah itu hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau lebih dari itu. Otomatis ini kita jumlahkan 3 tambah 2 tambah 1 itu 6, 1 tambah 2 tambah 1 4, 4 tambah 4 tambah 4 itu 10. Sorry. Ya, 4 tambah 4, 10. Jadi 10 ini bisa dari sini ataupun dari 6 tambah 4 ini. Dari sini, kita hitung kembali nilai expected-nya. Sehingga yang berubah itu adalah yang di terakhir, yaitu di universitas dari 10, kita bagi 2 yaitu 5 dan 5. Kemudian, kita hitung nilai chi-square-nya dengan rumus sigma OIJ dikurangi EIJ, kemudian dikuadratkan dibagi dengan EIJ. Kita masukkan satu persatu, 5 di sini dikurangi 5 di sini, kemudian nanti dikuadratkan dibagi 5 yang ada di expected, kemudian 4 dikurangi 5,5 dikuadratkan dibagi dengan 5,5 dan seterusnya sampai habis, yaitu 4 dikurangi 5 dikuadratkan kemudian dibagi 5. Baru semuanya dijumlahkan ya, hasilnya adalah 1,295. Nah, di sini kesimpulannya ya, kita lanjutkan dengan perhitungan ini. Kita tahu bahwa nilai chi-square-nya kan tadi 1,295 dan kita tahu bahwa derajat bebasnya DF-nya K-nya sama dengan K-1. Nah, K-nya itu adalah ini 1 2 3 4. Berarti hanya ada 4 saja. 4 dikurangi 1, 3. Nah, oleh karena itu kita lihat ke tabel C. Ini adalah tabel C ya, yang menunjukkan bahwa di bawah H0 chi-square-nya sama dengan atau lebih besar dari 1,4.
untuk DF3. Jadi kita lihatnya ceknya DF3 dulu. Di sini DF3 baru kita cari angka 1,295. Nah, angka 1,295 itu adalah antara 1 sampai dengan 1,42. Berarti nanti di sini nilai probabilitasnya yaitu antara 0,7 sampai dengan 0,8. Nah, dari situ karena P-nya probabilitasnya ini lebih besar daripada tingkat signifikansi yaitu alfa 0,05, maka keputusannya adalah tidak dapat menolak hipotesis 0. Jadi dapat dijelaskan atau dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan sekolah yang dilakukan ibu itu tidak bergantung pada pendidikan ibu. Jangan lupa di sini adalah data fiktif, jadi jangan digunakan atau digeneralisasikan pada kehidupan nyata kita ya. Oke, nah untuk menggunakan R-nya saya akan buka R. Nah, ini adalah R-nya. Jadi kita tahu nanti di sini bahwa nanti library yang kita bisa gunakan untuk median test itu adalah Agricole. Nah, dari Agricole ini kita read dulu datanya ya. Data 1 readable, kemudian datanya itu saya taruh di folder D, data, dan namanya adalah snp_KSI_median. Nah, formatnya yang saya gunakan adalah txt dan headernya adalah true. Dari sini saya mau running dulu. Saya running, oke. Kemudian, nah di sini ada data 1. Saya akan buka biar kalian juga tahu nanti hasil data satunya seperti apa. Nah, di hasil data 1, jadi di data 1 itu sebenarnya adalah yang saya simpan di SNP tadi, itu kolomnya ada 2, yaitu pekerjaan dan juga F. Ya, pekerjaan dan juga F. Nah, di pekerjaan, ini bukan data 1 ya, data aja berarti. Bentar. Oke, sebelum melakukan merunning, saya akan bersihkan untuk datasetnya ataupun di konsolnya biar lebih jelas. Jadi di sini kita aktifkan dulu library-nya Agricole ya. Nah, seperti ini berarti ini sudah aktif. Kemudian kita read table-nya yaitu data 1 ya. Kemudian saya buka. Nah, di data 1 itu isinya ada 2 kolom, yaitu pendidikan ibu dan juga banyak. Ini ibu itu adalah banyak si ibu datang ke pertemuan di sekolah ya. Di sini pendidikan ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini sudah merupakan yang pertama itu adalah SMP, kemudian 2 adalah kelas SMP kelas 8 ya. Ini kelas 10 dan SMA, kemudian yang 4 itu adalah untuk yang universitas. Kemudian kita melakukan KSI median, ya ini kita beri nama aja. Kalau tidak mau juga tidak masalah, langsung median test aja. Kita gunakan alfa 0,05. Jadi ini ibu yang pertama itu adalah yang X-nya, yang jadi yang bukan kategorinya. Kemudian koma pendidikan itu yang merupakan kategorinya. Kita running. Oh sorry, jangan di blok. Oke, kita running seperti ini. Nah hasilnya akan tampak di bawah. Di sini sudah sama dengan sebelumnya bahwa nilai C-square-nya adalah 1,2951 ya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai dari C-square 1,295105 itu sama dengan yang punyanya ini ya. Dengan perhitungan manualnya sama, DF-nya sama-sama 3 dan P-value-nya tadi kan antara 0,7 sampai 0,8. Berarti di sini lebih tepatnya adalah 0,73. 02958. Nah, selain itu, untuk di R itu juga ada satu analisis lagi, yaitu group according to probability of treatment differences and alpha level. Treatment with the same letter are not significantly different. Jadi di sini kita tahu kan tadi hasilnya adalah tidak signifikan, ya.
intinya kedatangan ibu itu tidak bergantung dengan pendidikan. Berarti dia adalah grupnya sama. Nah, ini grup 1, 2, 3, 4 yang di sebelah sini, dan ini grupnya semuanya masuk ke A semua. Berarti dia merupakan satu grup, sehingga pendidikan ibu itu kedatangan ibu itu tidak tergantung dengan pendidikannya ibu. Sekian dulu materi untuk uji median pada kas sampel independen. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.